Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelas 11 MIPA 5, kelompok 4. Nah, kami di sini akan belajar mengenai ilmu biologi, yaitu akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi manusia, bagian hati, dan paru-paru. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem ekskresi? Jadi, sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Tidak hanya mengeluarkan zat-zat dari dalam tubuh. Sistem ekskresi juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Hal ini dilakukan guna menyeimbangkan keluar masuknya air pada tubuh. Sistem ekskresi memiliki alat yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Setiap alat ekskresi manusia memiliki zat metabolisme yang berbeda-beda untuk dikeluarkan. Beberapa di antaranya adalah zat warna empedu, karbon dioksida, dan urea. Nah, fungsi dari sistem ekskresi pada tubuh manusia itu apa sih? Yuk simak penjelasannya. Fungsi sistem ekskresi pada manusia yang pertama yaitu menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. Yang kedua yaitu melindungi sel-sel tubuh dari zat yang beracun. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hati. Hati adalah kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai alat ekskresi yang membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa beracun dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. Organ hati dikenal sebagai organ terbesar dalam sistem pencernaan tubuh dan memiliki banyak fungsi. Hati kerap dikenal sebagai liver. Perlu diketahui bahwa organ hati tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tetapi juga berperan penting dalam sistem peredaran darah. Apa sajakah bagian organ hati? Pertama, lobus belahan. Organ hati dalam tubuh manusia memiliki 2 lobus utama, namun jika diamati terdapat lobus lainnya di belakang organ hati. Pertama, organ hati memiliki lobus kanan yang berukuran paling besar, sekitar 6 kali lipat lebih besar dari lobus kiri. Kedua, lobus kiri atau belahan hati kiri yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan lobus kanan. Ketiga, lobus caudatus merupakan belahan hati bagian atas yang hanya tampak dari belakang. Keempat, lobus quadratus merupakan belahan hati bagian bawah yang terlihat dari belakang. Jaringan ikat pemisah atau ligamen, organ hati terbungkus oleh lapisan jaringan ikat bernama kapsul Gleason. Jaringan tersebut berkembang menjadi beberapa jenis ligamen dan berfungsi sebagai pembatas antar lobus. Sistem pembuluh hati organ hati mampu menyimpan sekitar 437 ml darah tiap waktunya. Jumlah tersebut setara dengan 13% persediaan darah dalam tubuh. Darah yang mengalir langsung ke organ hati memiliki 2 sumber utama, yakni darah yang kaya akan oksigen dari pembuluh arteri hati dan darah kaya zat gizi yang berasal dari pembuluh vena hati. Sistem saraf hati disebut hepatic plexus, berfungsi mengontrol organ hati. Sistem saraf satu ini masuk dan bercabang di dalamnya. Kemudian sistem saraf hati lainnya masuk melalui jalur yang sama dengan pembuluh darah pembawa oksigen serta zat gizi. Tahukah kamu, sebagai kelenjar, hati menghasilkan apa saja? Hati menghasilkan 1. Empedu, membantu pencernaan dengan mengemulsi lemak. Empedu dinilai sangat penting untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Kedua, trombopoietin adalah hormon glikoprotein yang berfungsi mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. Ketiga, albumin merupakan komponen plasma darah. Keempat, angiotensinogen, hormon yang diaktifkan oleh enzim renin ginjal dan berperan mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Kelima,
enzim arginase, mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Keenam, enzim glutamat oksaloasetat transferase, glutamat piruvat transferase, dan laktat dehidrogenase. Berikut ada fungsi hati. 1. Menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Kedua, mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersama-sama dengan ginjal. Ketiga, fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupfer. Keempat, degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. 5. Degradasi amonia menjadi urea. Fungsi hati bagi tubuh sangatlah penting, mulai dari menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Bila organ hati tidak berfungsi dengan baik, berbagai kondisi serius dapat muncul. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga fungsi hati. Selain menjaga fungsi hati, kita juga harus mengenali macam-macam penyakit hati, yaitu 1. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan hati yang paling umum menyerang organ satu ini. Hepatitis A, B, C, D, dan E, serta hepatitis autoimun merupakan jenis yang umum terjadi yang umumnya disebabkan oleh adanya infeksi virus pada hati. Gejala yang muncul meliputi mual, muntah, demam, mengalami kelemasan, feses berwarna pucat, nyeri perut, penurunan berat badan, warna urin menjadi lebih gelap, serta kehilangan nafsu makan. 2. Hemokromatosis. Penyakit yang satu ini terjadi ketika kadar zat besi dalam tubuh terlalu berlebihan. Akibatnya, zat besi akan menumpuk dalam organ tubuh dan memicu timbulnya penyakit serius, seperti gagal jantung. Umumnya, pengidap hemokromatosis akan mengalami serangkaian gejala, seperti lemas, nyeri sendi, sakit perut, rontoknya rambut, penurunan berat badan, jantung berdebar, warna kulit menjadi keabuan, serta penurunan gairah seksual. Jika gejala dibiarkan begitu saja, radang sendi, diabetes, impotensi, dan gagal jantung bisa saja terjadi. 3. Sirosis. Sirosis merupakan kondisi ketika organ hati rusak akibat terbentuknya jaringan parut karena infeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol. Infeksi virus atau kecanduan alkohol dapat mencederai organ hati secara perlahan. Kemudian, organ hati akan memperbaiki cedera dengan membentuk jaringan parut yang akan mengganggu fungsi hati jika tumbuh semakin banyak. 4. Kanker hati. Kanker hati merupakan kanker yang berasal dari bagian lain dalam tubuh yang menyebar ke organ hati. Penyakit yang satu ini ditandai dengan gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, penurunan berat badan, tubuh mengalami kelelahan, urin berwarna gelap, sakit kuning, tubuh mudah memar, tinja berwarna putih, serta pembengkakan organ hati. 5. Abses hati. Abses hati merupakan penyakit pada hati ketika terbentuknya lubang-lubang kecil pada hati yang berisi nanah. Hal ini terjadi karena adanya infeksi bakteri atau parasit. Abses hati ditandai dengan gejala demam, menggigil, berkeringat, mual, muntah, diare, dan sakit perut bagian atas kanan. Setelah mengenali macam penyakit hati, kita harus tahu juga bagaimana cara menjaga kesehatan hati. Berikut cara menjaga kesehatan hati antara lain. 1. Memperhatikan asupan makanan dan minuman. 2. Olahraga dengan teratur. 3. Membatasi konsumsi alkohol. 4. Menghindari paparan zat beracun. 5. Melakukan hubungan seks dengan aman. 6. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh. 7. Mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. 8. Hindari berbagi barang pribadi. Nah, setelah mempelajari tentang hati, selanjutnya kita akan mempelajari tentang paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Paru-paru merupakan organ yang jumlahnya sepasang kanan dan kiri, namun masing-masingnya mempunyai ciri yang berbeda. Salah satunya adalah soal bobot atau berat. Paru-paru kiri orang dewasa umumnya memiliki berat sekitar 325-550 gram, sedangkan bagian kanan memiliki berat sekitar 375-600 gram. Contoh lainnya,
Paru-paru kanan memiliki 3 bagian atau lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian saja. Seperti organ lainnya, banyak penyakit bisa menyerang paru-paru. Ia biasanya menimbulkan gejala umum seperti sesak napas, mengi, dan batuk yang tak kunjung sembuh. Gangguan pada paru-paru bisa bersifat sementara atau akut, atau jangka panjang atau kronis. Nah, setelah mempelajari tentang paru-paru, mari kita pelajari tentang bagian paru-paru. Yang pertama, ada pleura, adalah membran tipis dengan lapisan ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan pada sistem pernapasan ini akan mengeluarkan cairan. Cairan tersebut dinamakan pleural fluid atau cairan serous. Fungsi utamanya yakni sebagai pelumas bagian dalam rongga pada paru-paru, bertujuan menjaga supaya paru-paru tidak teriritasi ketika mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Pleura pada paru-paru memiliki 2 lapisan. Pertama, lapisan pleura dalam atau visceral berada di sebelah paru-paru. Kedua, lapisan luar atau parietal adalah lapisan yang melapisi dinding dada. Sementara itu, area yang berada di antara 2 lapisan tersebut dinamakan rongga pleura. Ketiga, bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea. Badan berada sebelum paru-paru. Keempat, bronkus berfungsi untuk memastikan udara masuk dengan baik. Udara tersebut dipastikan masuk dari trakea menuju alveolus. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi mencegah terjadinya infeksi bakteri sehingga tidak menimbulkan penyakit. Kemudian kelima, ada bronkiolus, adalah cabang bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara. Udara dari bronkus menuju alveoli akan disalurkan melalui bronkiolus. Fungsi lain bronkiolus adalah mengontrol jumlah udara masuk dan keluar selama proses pernapasan. Dan kemudian alveoli adalah bagian dalam paru-paru, merupakan rongga cekung pada paru-paru yang dikelilingi kapiler kecil. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagian dari paru-paru, kita juga perlu mengetahui tentang fungsi dari paru-paru. Fungsi dari paru-paru adalah 1. Melindungi organ jantung, 2. Tempat penyaring, 3. Menampung darah, 4. Mencegah infeksi, 5. Membantu berbicara, 6. Melancarkan mukosiliar, dan terakhir sebagai organ ekskresi. Beberapa penyakit yang dapat menyerang paru-paru dan sistem pernafasan terkait antara lain jenis penyakit pada paru-paru. Yang pertama adalah tuberkulosis atau TB atau TBC. Serupa dengan namanya, penyebab penyakit paru-paru satu ini adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ketika masuk serta menginfeksi paru-paru, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat membuat pengidapnya merasa sesak napas serta mengalami batuk kronis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang menular. Oleh karena itu, baik pengidap maupun orang-orang di sekitarnya perlu mewaspadai penyakit ini. Penyakit yang menyerang paru-paru berikutnya yaitu pneumonia atau paru-paru basah. Pneumonia merupakan salah satu jenis ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut berupa meradangnya kantung udara dalam paru-paru atau alveolus. Pneumonia sering disebut paru-paru basah karena penyakit ini membuat kantung udara di dalam organ tersebut dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab penyakit paru-paru satu ini yaitu infeksi virus maupun bakteri. Kanker paru-paru merupakan penyakit berupa adanya pertumbuhan sel abnormal pada organ paru-paru. Penyebab dari kanker paru-paru yaitu adanya mutasi gen dari sel-sel dalam organ tersebut. Selain itu, kebiasaan merokok baik aktif maupun pasif didapati menjadi salah satu faktor risiko paling umum yang dapat memicu terjadinya kanker paru-paru. Asma yang terjadi pada paru-paru sering disebut dengan istilah asma bronkial. Asma bronkial merupakan penyakit yang membuat jalur udara menuju dan pada paru-paru menyempit, bengkak, serta produksi lendirnya menjadi berlebihan. Penyebab asma bronkial hingga kini belum begitu jelas, namun genetik serta pengaruh lingkungan atau polusi udara, paparan alergen, virus infeksi, dan lain-lain.
diketahui menjadi faktor pemicu dari penyakit paru-paru tersebut. Emfisema adalah salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Serupa dengan kanker paru, penyakit emfisema ini paling umum disebabkan oleh kebiasaan merokok yang dilakukan serta bertahun-tahun oleh penderitanya. Emfisema terjadi karena dinding alveolus atau kantung udaranya mengalami kerusakan. Penyakit pada organ paru-paru yang paling umum terjadi selanjutnya yaitu bronkitis. Ya, penyakit bronkitis berkait dengan saluran bronkus pada paru-paru. Tepatnya, bronkitis terjadi karena adanya peradangan pada dinding saluran bronkus. Penyebabnya, bronkitis adalah infeksi virus atau bakteri seperti rhinovirus, adenovirus, influenza, coronavirus, dan lain sebagainya. Emboli paru merupakan penyakit yang terjadi karena adanya gumpalan darah yang menyumbat salah satu arteri pada paru-paru. Hal ini mengakibatkan paru-paru jadi tidak teraliri oleh darah dan membuat penderitanya mengalami sesak napas, nyeri di bagian dada hingga batuk berdarah. Nah, sudah tahu kan beberapa penyakit yang menyerang paru-paru? Lalu bagaimana sih cara menjaga kesehatan paru-paru itu? Simak penjelasan berikut ini. Berikut gaya hidup yang dapat diterapkan agar paru kita tetap sehat, yaitu yang pertama, berhenti merokok. Merokok adalah penyebab utama dari penyakit paru yang serius seperti kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronis. Asap dari rokok berisi lebih dari 400 senyawa kimia berbahaya dan 50 dari senyawa itu diketahui menyebabkan kanker. 2. Menjauhi asap rokok. Tahukah kamu bahwa 2/3 dari asap rokok tidak dihirup oleh perokok, tetapi memasuki udara di sekitar perokok? Seseorang yang bukan perokok namun menghirup asap rokok memiliki resiko penyakit yang sama dengan perokok. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari menjadi perokok pasif adalah dengan melarang perokok untuk merokok di dalam rumah, mobil, atau lingkungan kerja. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air. Diperkirakan tangan dapat menyebarkan 80% dari penyakit pernapasan yang menular seperti pilek dan flu. Resiko terinfeksi virus dan bakteri dapat dihindari dengan mencuci tangan setiap sebelum makan, sesudah makan, dan sesudah buang air. 4. Menghindari polusi udara dan menjaga kebersihan udara. Polusi udara di dalam ruangan dan luar ruangan dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama bagi seseorang yang memiliki penyakit paru. Polusi udara dapat mengiritasi atau menghancurkan jaringan paru. Bahkan, polusi udara pada tingkatan yang rendah dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan. 5. Melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit setiap hari seperti senam aerobik dan berenang dapat menjaga kesehatan paru, menjaga kestabilan emosi, dan mengelola stres. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya tentang materi sistem ekskresi pada manusia bagian hati dan paru-paru? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.